Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita ketemu lagi ya, bincang-bincang tentang manajemen strategi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisa SWOT ya. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threats ya. Oke, sebagai pembukaan dalam identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diperlukan alat bantu analisa yang disebut analisa SWOT gitu ya. Ini sangat terkenal sekali ya. Analisa SWOT memungkinkan perusahaan mengambil keunggulan, kesempatan dalam menghindari ancaman. Ini ya. Terus analisa SWOT juga membuat perusahaan menekankan kekuatan dan melunakkan atau mengeliminasi kelemahan dalam sumber daya manusia dan organisasi. Jadi mengoptimalkan suatu kekuatan tapi juga melunakkan ya, dalam kelemahannya apa kira-kira. Pasti suatu perusahaan itu kalau ada identifikasi itu apa sih perusahaan ini? Seperti ST ini keunggulannya apa? Terus kelemahannya apa? Pasti ada ya. Sehebat perusahaan, sesempurna suatu perusahaan pasti punya kelemahan ya. Terus yang selanjutnya di sini adalah analisa SWOT menjadi dasar untuk menentukan corporate profile di mana perusahaan akan bersaing dalam suatu bisnis atau industri. Jadi akan menentukan bagaimana corporate profile-nya itu bagaimana, ya kan? Apakah perusahaan ini mampu bersaing atau tidak? Nah, kalau mampu bersaing, wah silakan ekspansi dengan produk yang banyak, ekspansi pasar, ya kan? Nah nanti pesaing itu biasanya juga akan mencari atau minggir sendiri karena kalah bersaing gitu. Oke, jadi ini adalah sebagai pembukaan tentang SWOT, pengertian SWOT itu ya. Oke, sekarang di sini pengertian SWOT itu apa? Ya, analisa SWOT sebagai alat formulasi strategi. Tadi kita sudah singgung ya, formulasi yang dalam skema bahwa SWOT itu ada di tengah. Analisanya itu adalah metode penelitian dengan menggunakan SWOT tadi. Analisa SWOT adalah identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Ya, jadi kalau sudah dirumuskan, hasilnya bagaimana? Nah, strategi yang dilakukan perusahaan itu apa? Nah, gitu ya. Apa strategi generik atau strategi apa yang akan dilakukan? Terus yang selanjutnya adalah analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan. Jadi strength itu kekuatan ya. Terus peluang opportunities. Nah, gitu ya. Terus ada lagi di sini namun secara bersamaan dalam meminimalkan kelemahan itu disebut weakness ya. Dan ancaman adalah threats. Kata kuncinya strength kekuatan. Ya kan? Opportunities adalah peluang. Weakness kelemahan. Threats adalah ancaman. Gitu ya, cara menghafal gitu ya, diambil kata kuncinya aja. Proses pengambilan keputusan strategis merupakan pengembangan dari misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, strategic planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan. Harus menganalisis faktor-faktor strategis apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi tadi tetap kita tidak lepas penjelasan misi, visi, tujuan, strategi gitu ya. Oke, jadi dalam slide ini kami simpulkan bahwa mahasiswa harus menghafal yaitu apa yang dimaksud dengan SWOT, strength, weakness, opportunity, threats, yaitu kata kuncinya tadi ya. Strength kekuatan, opportunities peluang, terus weakness kelemahan, dan threats ancaman. Oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya cara membuat analisis SWOT. Ini pengumpulan data yang diperlukan, ada metode TPD untuk kualitatif, ya kan? Terus adalah buat metrik, ada buat metrik interaksi SWOT dan sebagainya. Oke, kalau dalam teori ini mungkin mahasiswa belum begitu paham, tapi kalau belum kita bermain dalam suatu metrik SWOT itu ya. Oke, ini diagram analisisnya seperti itu. Terus
keterangannya ada namanya, tidak hanya semata-mata ada strategi yang dilakukan adalah strength, tapi juga perpaduan strength and opportunities. Ada strength and threats, ada weakness opportunity, ada weakness threats. Nah, itu perpaduannya gitu. Nanti lebih jelas kalau kita lihat dalam di dalam diagram ya, di dalam gambar gitu. Sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan SO. SO itu adalah strength opportunities ya. Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Jadi strength kekuatan, opportunity peluang. Dibuat suatu redaksi adalah memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi ini pertumbuhan agresif. Ini nanti kita ada dalam BCG ya, ada STAR, ada Casco, ada itu nanti akan kita singgung ya. Ini belum sampai pada BCG kita. Jadi sekali lagi kalau kita akan melakukan suatu analisis strategi SWOT, ini adalah kita lihat yaitu SO, strength-nya itu kategorinya kekuatan, O-nya adalah peluang. Anda buat suatu redaksi. Nanti kita lihat dalam studi kasus yaitu makanan ringan, katakan gitu ya. Selanjutnya adalah strength and threats. Strength itu kekuatan, threats itu apa tadi? Ancaman. Jadi redaksinya bisa dibuat demikian. Meskipun menghadapi ancaman, tapi masih memiliki kekuatan secara internal. Nah ini dibalik ya kan, kekuatannya ada di bawah gitu ya kan. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Jadi di atas adalah threats-nya itu ancaman. Jadi yang dibicarakan threats dulu. Meskipun menghadapi ancaman, tapi masih memiliki kekuatan secara internal. Strategi diversifikasi produk dan pasar. Ancamannya besar tapi masih punya kekuatan. Contoh umpama saja, contoh ya, rokok kerbau gitu ya kan, itu kan kalah bersaing, tapi dia punya kekuatan yaitu tenaga kerjanya, SDM-nya masih gigih, ya, masih semangat, motivasinya kuat sekali. Dia nggak sungkan-sungkan pergi ke komunitas orang-orang tua. Di mana ada komunitas orang tua dia tembus. Dia menggunakan public relation, ada lagi menggunakan human relation, dia menggunakan sales marketing dan lain sebagainya. Itu adalah kekuatan dalam kekuatan pada perusahaan pada umumnya yang kalah bersaing gitu ya. Terus ada lagi yaitu weakness opportunities, yaitu weakness apa ya? Tadi tahu nggak belum? Kelemahan, Pak. Kelemahan ya, Pak. Nah ini juga dibalik, nggak masalah. Ya kadang-kadang mau weakness dikasihkan di atas, terus opportunity di bawah, boleh atau dibalik nggak? Tapi intinya adalah mendapatkan suatu redaksi yang paham, dimengerti. Kalau bahasa Indonesia namanya kalimat efektif gitu ya kan? Iya. Weakness opportunity adalah memanfaatkan peluang, peluangnya opportunities. Opportunity itu peluang toh? Iya. Dengan meminimalkan kelemahan, weakness. Jadi kelemahannya apa itu selalu di cover. Kelemahannya itu kelas 3 dalam rumah sakit itu selalu rugi, di cover dengan yaitu kelas 2, kelas VIP itu namanya meminimalkan kelemahan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah weakness and threats. Weakness itu tadi adalah kelemahan ya. Iya. Meminimalkan kelemahan. Lah ini di atas redaksinya. Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Ini adalah nama menggunakan strategi defensif. Ada ofensif, ada defensif gitu ya. Ada bertahan, ada yang menyerang kan gitu kan. Paham ya itu ya? Oke, Pak. Oke, sekarang lah ini yang kita menarik akan kita bahas seperti ini ya. Yang akan menarik ini adalah ilustrasi SWOT sebagai alat perumus strategi. Isunya apa nih? Isunya UMKM itu. Pemberdayaan industri makanan di Kecamatan Limpung. Limpung kayak makanan ya. Limpung ini adalah tetangga. Ini adalah masuk pada Kabupaten Batang, Pekalongan ya. Dibuat suatu grafik, dibuat suatu gambar seperti ini. Ini lebih cocok dibuat ini apa? Ini grafik atau gambar atau tabel? Kalau Anda melihat semacam ini. Kalau grafik bukan sih Pak, apa ya? Ya. Bukan grafik. Lah ya.
tabel. Nah, biasanya lebih tabel gitu ya. Jadi nanti umpama saja kalau para mahasiswa membuat karya ilmiah terakhir, apakah itu skripsi atau mungkin artikel yang metodenya menggunakan deskriptif kualitatif, analisanya dengan SWOT, ya kami anjurkan jangan strength ini adalah 1, 2, 3 dibentuk seperti ini, lebih menarik gitu ya kan, dibuat satu tabel seperti ini. Suatu contoh ini adalah eksternal perusahaan, ini adalah internal perusahaan ya. Ini enggak kelihatan ya. Ini di sini adalah eksternal perusahaan, ini adalah eksternalnya itu adalah peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman itu adalah di luar perusahaan. Tapi sesuatu yang ada di dalam perusahaan itu adalah ada strength dan weakness. Strength itu kekuatan dan weakness itu kelemahan. Itu ada di dalam internal perusahaan. Tapi kalau eksternal perusahaan yang ada di luar perusahaan itu biasanya adalah peluang atau namanya opportunities dan ancaman gitu ya. Suatu contoh begini, kita mengidentifikasi karena ini adalah isunya pemberdayaan industri makanan kecil. Ini adalah opportunitiesnya apa di sini? Di sini adalah berkembangnya pusat perdagangan di Batang dan di kota-kota sekitar termasuk Semarang, Pekalongan gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini adalah berkembangnya penerimaan permintaan ekspor makanan kecil di Asia. Jadi makanan kecil sekarang sudah ekspor gitu ya. Oke, ini adalah opportunities. Terus yang selanjutnya sekarang kita bicara yang internal. Kekuatannya apa? Banyak tenaga kerja yang terampil, yang lulusan SMP, SMK itu kan, apalagi SMK kan banyak ini ya, bukan otaknya yang biasa, tapi keterampilannya. Bagaimana cara memanage UMKM, mulai dari penyediaan barang, terus produsen ya, memproduksi barang sampai dia menjual. Nah, itu kan biasanya SMK itu kan diajari sampai ke sana. Nah, itu termasuk salah satu tenaga terampil. Yang selanjutnya adalah telah berkembang pusat-pusat industri. Ternyata sana pusat-pusat industri banyak sekali. Perusahaan rokok, perusahaan tekstil. Nah, di situ kan banyak SDM yang kadang-kadang waktu istirahat kan pengen makanan kecil, pengen istirahat. Nah, ini kan berarti ada bisa berkolaborasi kan. Terus yang selanjutnya adalah akseptabilitas tinggi. Wah, ini jadi brand image-nya tinggi dan permintaannya sangat tinggi. Nah, inilah ya kekuatannya. Nah, bagaimana cara melakukan strategi SO gini ya? Iya, Pak. Keterangannya strategi SO ini adalah memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Ini apa? Potensi kan ya? Iya. Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Sekarang strength dulu. Ya kan? Bagaimana cara membuat redaksi gini? Saya berikan contoh ya. Contohnya begini. Memanfaatkan potensi banyaknya tenaga kerja yang terampil untuk meraih peluang berkembangnya pusat perdagangan di Batang dan kota-kota sekitarnya. Jadi bisa ini adalah sebagai alat bantu untuk mengkombinasikan atau menyatukan dua pernyataan ini. Yang satu opportunities, yang satu strength. Atau tidak nomor satu digabung dengan nomor satu, enggak. Umpama saja nomor 2 dengan nomor 1 boleh aja. Di sini adalah memanfaatkan potensi telah berkembang pusat-pusat industri, ya kan, untuk meraih peluang berkembangnya pusat perdagangan di Batang dan kota-kota sekitarnya. Yang penting gini, nyambung gitu. Dua pernyataan itu nyambung. Lah, kebanyakan para mahasiswa yang menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisa SWOT tidak pernah menyentuh seperti ini. Oh gitu ya. Makanya analisa SWOT itu gunanya seperti ini, menganalisis ini. Jadi pandai-pandailah Anda mengidentifikasi mulai dari peluang sampai ancaman, itu apa di situ. Nah, nanti kalau melakukan strategi SO, strategi ST, WO, WT, jadi bisa pas gitu ya. Jadi intinya di sini ya kan strategi ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Menarik sekali ini ya. Iya. Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Ya, katakanlah di sini ngambil strength-nya nomor 2.
yaitu telah berkembang pusat-pusat industri, memanfaatkan potensi telah berkembang pusat-pusat industri, terus yang bawahnya itu untuk meraih peluang berkembangnya pusat perdagangan di Batang dan kota-kota sekitarnya, di Semarang maupun di Pekalongan, gitu ya. Jadi tolong para mahasiswa kalau besok membuat suatu analisis kayak begitu, strength, SO itu gimana. Nah itu kalau lebih dari satu lebih objektif lagi. Ya, dan kesimpulannya bagus. Jadi sekali lagi belum tentu yang namanya analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan ini kualitasnya lebih rendah daripada yang kuantitatif, belum tentu. Kalau referensi bacaannya bagus, banyak, yang selanjutnya cara menganalisisnya begini adalah sangat menarik dan tepat, menjadi bacaan artikel yang bagus juga gitu ya. Kan mahasiswa sekarang kan dituntut untuk buat artikel gitu ya. Di mana tempat seperti Anda lihat, kenapa Harvard University itu sejak dulu menjadi perguruan tinggi nomor 1 di dunia. Apa? Kalau dibandingkan STA apa sih? Ya kan? Ya enggak jauh kan? Sana perguruan tinggi yang punya lantai 2-3 kita juga punya, ya kan? Tapi satu, di sana keunggulannya adalah research. Mahasiswa maupun dosen hasil risetnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, oleh negara. Ini luar biasa gitu ya kan? Makanya ini mulai menata STY mahasiswanya sekarang silakan pilih skripsi atau artikel. Gitu ya kan? Nah itu artikel, tapi tanggung jawabnya harus pandai ada peluang untuk mempublish gitu ya kan. Nah itu memang enak ringkas, tapi harus silakan Anda punya peluang untuk mempublish gitu ya. Oke, ada lagi yang Anda ini sangat menarik sekali. Sekarang Pama saja strategi WO, weakness opportunities ya. Weakness itu ada kelemahan, sedangkan opportunities ada peluang. Contohnya kita mengkombinasikan, cocok nggak nanti ya? Anda yang menilai ya nanti ya. Di sini adalah mengetahui kelemahan bahan baku emping didatangkan dari luar untuk meraih peluang berkembangnya permintaan ekspor makanan kecil di Asia. Kira-kira sinkron nggak itu? Sinkron. Tapi ada yang lebih sinkron lagi nanti apa kira-kira? Kita coba lagi umpama saja. Nomor 2, mengatasi kelemahan masih dikerjakan secara tradisional untuk meraih peluang berkembangnya pusat perdagangan di Batang dan kota-kota sekitarnya. Ya kan? Wah, cari yang paling bagus redaksinya gitu ya. Saya kira masih bisa gitu ya. Jadi nanti kalau umpama saja ada soal, coba strategi SO, terus Anda menjawab strategi SO adalah memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Nah, itu salah besar. Ya kan? Ambil itu dari redaksi sini dan redaksi dari sini. Ya. Oke. Saya kira itu dan ini analisis SWOT ini adalah, kalau saya mengatakan ini adalah jantung hatinya dalam manajemen strategi gitu ya. Ini adalah banyak digunakan untuk penelitian, sekali lagi. Mulai dari inilah saya mengatakan jantung hatinya dalam manajemen strategi itu adalah dalam analisis SWOT ini, gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.